Selamat datang di film kita. Review film Suka-suka kita. Hai guys. Ya, setelah 2 bulan kita Hiatus ya? Hiatus, Ya, betul sekali, libur. hiatus ya. Dan next berikutnya kita akan ngundang beberapa tamu ya. Betul. Ya, Buat tamu. untuk Seperti yang mengundang- sudah kita lihat nih. Woi, hijau-hijau ini, oh my Ya. god. Kita sengaja desain beda sendiri di bawah hitam, di kanan kiri. Oh iya, ungu. Ya, tamu kan adalah raja ya. Betul sekali. Jadi ntar kalau ada yang tamu tuh kita taruhnya di tengah. Namanya siapa? Marwa. Marwa. Hai Awa. Dan hari ini kita bahas satu film yang yang sudah lama sebenarnya di Betul. bioskop, Beberapa tapi bulan lalu. lagi hype di Netflix ya. Ya, Yang pertama Netflix. kali nomor 1 ya. Yang judulnya adalah Do you see what I see? Sebenarnya ini kalau dengar kata Do You See What I See pasti beberapa orang udah semua nih, oh ini tuh podcast, ini tuh YouTube gitu kan. Nah, emang iya awalnya platformnya adalah YouTube dan Spotify Betul. gitu ya kan. Ini dengan hostnya Mr. Popo. Iya. The first dia muncul tuh di YouTube-nya Raditya Dika. Mhm. Karena dia diundang untuk nyeritain paranormal experience-nya kan di sessionnya Raditya ya, Dika. Terus kayak ya udah akhirnya dia mungkin terbiasa untuk cerita-cerita serem, akhirnya dia bikin sendiri dengan beberapa bintang tamunya juga yang ngirim langsung gitu ke dia kayak, "Kak, aku mau cerita." Nah, ya udah kayak diundang lah gitu kan, eksklusif. dan ada satu adegan yang Nah. mungkin episode yang mungkin jadi bahan pembicaraan ya. Viral Betul, saat viral, itu. trending Iya. gitu. Dan kita juga sering denger banget itu di Spotify ya. Hmm. Itu jadi kayak si Do You See What I See ini akhirnya dijadiin film. Angkat film. Wow. Iya, dengan disutradarai oleh Awi Suryadi. Betul. Yang sebelumnya kita tahu bahwa dia pernah mensutradarai juga film Sunyi. Beberapa filmnya sudah ada lah ya. berarti. Ya sering lah kita dengar Awi Suryadi ya sebagai sutradara film. Oke, Kayu ini cerita tentang apa sih filmnya? Nah, kebetulan ini kan dia kalau di Use What I See itu ada beberapa episode ya. Salah satunya episode ini diangkat ada tentang pacaran atau first love-nya dengan makhluk goib. Jadi ada seseorang masih muda lah ya, masa-masa kuliah, terus dia Tapi belum yatim piatu pernah. ya. Nah, Yatim piatu. yatim piatu, dia belum pernah berpacaran, sekalinya pacaran ya makhluk ini. Ya. Gitu. Ya, tapi kalau bagus sih judulnya. Kalau judulnya adalah pacaran sama pocong, orang nggak mau nonton. Oke, jadi pokoknya konsepnya adalah ceritanya adalah tentang bagaimana seseorang yang pacaran ya sama Dengan makhluk pocong, halus. Gimana menurut kalian kesan pertama kalian nonton film ini? Kalau dari gue sih ya, kalau misalkan ngeliat film ini tuh gue terpesona sama Diandra Agatha sih atau Mawar ya. Karena cantik banget. Marwa. Iya. Ada Mawar. Karena Mawar tuh bener-bener cantik gitu ya. Terus Iya. tapi ya karena dia memerankan sebagai utama film yang kalau di situ tuh bahasnya ketempelan gitu ya. Dia yang jatuh cinta sama si pocong atau si Mas Restu. Iya, Ya, karakternya di situ Si namanya disebutkannya. Restu gitu kan, namanya Restu. Nah, cukup jadi pusat perhatian ya si Mawar ini. Karena Sebut ya. iya, karena kesan pertama itu benar-benar yang kayak kita jadi pengen nonton, terus juga kayak apa sih penyebabnya, kenapa sih dia bisa suka sama si pocong ini. Ternyata saat di belakangnya tuh dikasih tahu gitu. Jadi ya cukup menarik sih film ini dan ya, Untuk plot ceritanya sih sebenarnya nggak terlalu detail di awal, bikin kita kayak ini kemana sih alurnya gitu. Kan awalnya dia tuh ke makam orang tuanya kan, cuma mulai dari situ si Mawar udah mulai berubah. Tapi mungkin teman-teman sih ngerasa kayak ya udah masih biasa aja sih. Cuma nanti makin ke tengah, makin wow. Oh, oke. Cerita awalnya ya. Ya awalnya memang dibuat nggak terlalu ini. Oke, jujur aku seneng banget ketika mendengar bahwa cerita ini akan difilmkan karena ini salah satu cerita yang viral dan sangat ditunggu-tunggu filmnya Iya. sama banyak orang ya. Karena kan pacaran dengan pocong itu sesuatu yang kayak, hah, kok bisa gitu kan? Kita nggak tahu nih secara kenyataan tuh kayak gimana bisa terjadi. Nah, di film ini akhirnya dijawablah dengan alur cerita yang mungkin ada dengan core yang cerita nyatanya, tapi karena dibuat sebagai film, tentu saja tidak pas banget dengan kenyataan ya. Iya. Sesuai kebutuhan film, kita perlu untuk mendramatisir sedikit gitu ya, supaya seru. Jadi ketika nonton film ini, aku udah ada rasa excited untuk
nonton filmnya akan seperti apa sih jadinya, akan dibawa cerita seperti apa Ya. gitu. Kalau gue karena gue belum pernah tahu podcastnya, gue belum tahu Iya. ceritanya gitu. Cuma tahu ini adalah film dari film cerita gitu. Jadi kayak berasa nonton antusias di awal, pas di tengah, oh gitu. Karena kan kita harus compare sama film-film yang memang sudah film hantu yang udah kita tonton ya gitu. Kalau untuk masalah serem, oke, nanti kita akan bahas satu-satu. Tapi kalau misalnya kita karena ada beberapa hal yang kayaknya yang butuh diadaptasi yang lebih gitu, biar ini terlihat wow, menarik. Karena kan ini kan jadi apa ya, termasuk ya kalau ngelihat dari beberapa pengambilan yang gue seneng tuh gimana cara kamera pengambilan itu keren banget. Iya betul. Dia Karena- berbeda banget ya. Iya, kalau kayak apa ya, yang benar-benar kamera lalu kayak gitu. Itu jujur itu yang sebenarnya membuat film ini menarik gitu. Yang jadi orang pengen nonton tuh itu gitu. Kalau sebenarnya ceritanya ya sama lah yang dikejar. Ini tuh mirip sama yang film kita tonton waktu itu, Kayak Korea. Primbon. Nah, Oh, Primbon. Iya, itu ada kamera yang mirip-mirip ya pembawaannya gitu. Jadi ngerasa kayak kita tuh yang sedang jalan gitu. Dan ngezoom banget kan, ngezoom muka orang tuh. Dia point of view-nya langsung banget gitu ya, ekspresinya dari yang ketakutannya itu langsung, oh gila sih bener gue ngerasa Tapi dikejar. gue dari film ini gue baru tahu bahwa rupanya cewek cantik bisa batasan cewek cantik sama cewek serem tuh beda tipis ya. Dari dia yang senyumnya, melototnya ya. Mhm. Iya, langsung tiba-tiba berubah gitu. Ternyata jadi menyeramkan. Bener hatian gitu bener. Dari yang tadinya kayak bocah baik-baik gitu ya kalau kita ngomong ya, ini jadi yang tiba-tiba diem dan 180 derajat beda. Ya durasi filmnya kan emang 109 menit ya, jadi itu kayak di awal terus di tengah itu mungkin emang agak slow karena menceritakan iya si mawarnya kenapa gitu, pelan-pelan lah ya, nggak langsung yang tiba-tiba dia kesurupan atau dia tiba-tiba ngereok gitu kan, enggak ya, jadi emang pelannya di tengahnya gitu. Jadi ya sudah 109 menit pun ya selesai sih dengan tadi yang Kak Dinda bilang. Kalau di cerita podcastnya tuh tidak, correct me if I'm wrong ya, tapi seingat aku nggak diceritakan sampai dia endingnya kayak gitu yang di film. Iya. Karena kalau di podcast cuman bilang Mbak Faye ya, sumbernya itu narasumbernya kan Mbak Faye temannya, bilang cuman aku sudah nggak pernah ketemu setelah dia kembali ke kampungnya, Iya. nggak pernah ketemu Mawar lagi. Tapi kok di sini kayak clear banget gitu, semuanya selesai jelas. Makanya oh sudah, mungkin ya udah, tadi komen ya kalau emang gue salah, karena itu udah ceritanya udah lama ya, berapa 5 tahun kalau nggak salah ya podcastnya. Jadi Dan sebenarnya nggak plot twist, tapi twistnya juga nggak ya Masih mudah untuk ketebak sih. Iya betul. Dan- Maksudnya pas lagi emang di awal tuh kayak udah ketahuan, karena emang kita udah tahu ya di UC Wellness itu cerita tentang apa gitu kan. Kayak, tapi gimana nih pertemuan mereka gitu. Iya. Ternyata ya udah kita tinggal nunggu endingnya, lu mau bad ending atau happy ending gitu kan. Menarik nggak gitu Iya, buat menarik nggak ngasih sih, lo gitu. gitu ya. kalau dengerin podcast doang kita kayak ngawang ya, kita nggak dapet gambaran visualnya gitu, kalau cuma dengerin podcast itu kita kan bisa berimajinasi kan. Betul. Iya, Pakai imajinasi sendiri cuman bagaimana. audio. Nah, ketika itu dimunculkan jadi satu bentuk yang sama, kok gini gitu. Pasti ya, pasti ada. Ini sebenarnya yang jadi ketika kita membuat sebuah podcast, ketika membuat sebuah film dari cerita nyata itu, Iya sih. itu benar-benar PR banget sih. Tapi nggak kalah juga sih sama bumbu manis-manisnya gitu loh, kayak misalkan ada yang pacaran, terus misalkan anak-anak kampus kayak gitu-gitu. Jadi kayak kesan Masih- kan kalau tadi kata Kak Ayu kan di podcastnya nggak tahu nih gitu Iya. kan. Tapi kan di situ endingnya dikasih tahu, diselesaikan lah. Iya, makanya ada Ini Betul. tuh kayak film yang tetap ada unsur cintanya, tapi horor juga. Iya. Karena di sini ada yang kesepian terus ditemani, ya, ada yang selingkuh, ada yang juga mencintai seorang idol gitu ya. ini relate banget sih sebenarnya sama Ya, kehidupan tuh apalagi ada. nih kasus-kasus yang lagi trending sekarang, kasusnya PDD ya. Asik. Nah ini entah kenapa, walaupun film ini udah dari sebelumnya nih kayak ngebahas tentang yang kasus di tahun karena backgroundnya emang 1996. 1996. Apa hal positif dari film ini? Oh, oke, ya benar positif. Gue yang pertama satu adalah gue cuma seneng cuma satu ya, adalah mereka bisa membawa suasana 1996 ke dalam film ini. Itu doang udah. Iya sih, estetik jangan banget sih menurut aku. Kampus gini, gue nggak bayangin kampus apa yang bener-bener masih bisa seperti itu, yang nggak ada yang kan sekarang kan kampus kan udah oke kan, udah bersih atau ini bener-bener kayak dibuat 1996 gitu. Gue bilang, Sampai kali ya. Pelita nasional. iya, tapi kok Universitas bisa gitu, bisa Iya. dibuat nih kayak
kebayang tahun 96 tuh emang seperti ini gitu kampusnya gitu. Ya itu doang. Sinematografinya bagus sih. Iya, betul. Cara dia pengambilan gambar atau lagi pas bagian dikejar-kejar itu. Iya, itu momennya bener-bener. udah berasa banget. Itu kan tempat kosan udah kayak ini udah kayak rumah hantu ya. Lagi masih ada aja gitu nemu, berarti kan itu tempat syutingnya di tahun sekarang real ada dong. Iya. Enggak yang dibuat dengan kondisi nanti bangunannya kita bikin gini-gini, enggak, emang berarti lu masih nemu yang lokasi seperti itu. Dan ya itu creepy sih, itu kayak Ya, di beberapa scene bagus ketika si Restunya ini muncul sih. Aku sangat sangat menantikan scene di mana si Restu ini akan muncul. Dan ternyata ya menurut aku sih itu cukup bagus ya, karena pada akhirnya ketika mungkin kita kan punya bayangan nih Restu seperti apa gitu ya, ditampilkan dalam bentuk yang memang penonton pengen lihat, dalam bentuk si pot cicaknya gitu ya. Cicak. Gue berasa malah nonton film ini pengen lihat pocongnya di mana. Entar lu deh, lu kalau nonton di Netflix kan ada bagian adegan-adegan nanti lu lihat nih mana ya pocongnya gitu. Kadang-kadang kalau nggak fokus itu nggak kelihatan loh. Iya. Karena ada di pojok-pojok kanan, Betul. pojok kiri gitu. Tapi aku sebenarnya aku penasaran sih gimana dalam sudut pandangnya si Mawar ini melihat si Restu gitu ya. Iya, Kayak paham. iya, kayak penasaran Visualnya, gitu visual iya. dalam sudut pandangnya si Mawar tuh kayak gimana gitu. Kalau gue sih nangkapnya dari cara. Jadi kalau misalkan hal positif dari film ini tuh kayak ya kesetiaan si Restu dan si Mawarnya, karena udah ketemunya dari dia kecil kan gitu. Kayak gitu. Jadi kayak mikirnya gitu sih. Terus kenapa? Tapi bener wujudnya yang Kita kita nggak tahu. Mawar tuh Gua nggak ngeliat. pikir siapa yang anak kecil yang lihat pocong di depan nggak takut gitu. Nah, itu sih, Aduh, itu iya, sih bener itu. sih. Kalau begitu kita yang kurang dari film ini, kalian apa? Yang kurang tuh sebenarnya ya, tadi kan kita udah bicara tentang Bagus-bagusnya ya. bagus-bagusnya dari film ini ya. Kalau dari aku satu sih, aku ngerasanya gini, dia itu udah mau hampir puncak, tapi ternyata beluman, ada puncak lagi. Terus mau puncak lagi, ternyata bukan, mau puncak lagi tuh. Kayak klimaksnya tuh nggak nyampe klimaks sampai akhirnya ketika yang harusnya itu klimaks, jadi udah nggak kerasa kayak klimaks lagi. Itu adalah adegan-adegan dimana kayak kita udah diteror nih sama si Restunya ya kawan-kawan. Bagi kita kan ngerasanya udah klimaks kayak di Pengabdi Setan yang udah dikejar-kejar tuh udah kayak klimaks kan. Nah di sini tuh ada adegan dimana tuh ketika klimaks mereka ada slow-nya di tengah. Iya kan. Tahu sih itu biar nggak yang kayak dar-der-dor mulu Iya. gitu kan, nggak dar-der-dor mulu. Tapi nggak halus. nggak halus gitu ya, secara tekniknya tuh kayak kurang, entah kenapa feelsnya langsung kayak yang tadi udah bagus nih kok jadi nurun gitu. Iya benar kata Kak Dinda, alurnya tuh lumayan lama sih sebenarnya. Ya kurang di alur sih itu nomor satunya menurut aku terlalu lama untuk film horor, karena harusnya kita udah ngerasa oh ini harusnya gini loh kok anjlok gitu. Iya. Terus ngerasa dari ulang lagi feelnya udah nggak takut. Iya, model. Terus pada ngerasa nggak sih kalau yang si pocong Restunya itu udah kayak patung yang mukanya jelek aja gitu waktu dia diseret-seret sama si pacarnya. Udah seru lagi kan? Sama Udah si nggak seru Medina. lagi kan? Heeh. Jadi itu udah nggak ada yang awal tuh dia kita gitu, kita kaget, abis itu oh gitu. Udah kayak biasa gitu. Iya, makanya pas waktu kita nonton Pocong Gundul kan waktu dia udah dikuburin Kisah tuh, Tanah Jawa ya. iya yang kisah tanah Jawanya si Om Hao ya. Waktu dia dikuburin tuh kan masih tetap ada adegan di mana dia tetap bangkit gitu kan, tetap ada adegan yang menyeramkan di situ. Ini tuh beneran kayak dia udah mau bangkit, tapi cuma karena ditimpa pakai tanah kuburan nggak jadi gitu. Agak nggak logis sih, agak nggak logis Kalau di situ Ayu gimana ya. Ayu? Kalau aku ya tadi sebenarnya kayak masih berhubungan tentang patahnya dari scene malam ke pagi, itu aja udah kayak hah apa sih dia mau ngapain sih, terus tiba-tiba udah pagi lagi gitu. Kayak patahnya tuh kalau di film-film yang lain kan kayak oh ya udah nih selesai dulu nih malam cuman kayak gini gitu misalnya. Ini tiba-tiba kayak lah barusan mau ngapain sih, jadi mikir Oke, dan berapa nilai di film? karena aku mendengarkan Spotify-nya sama YouTube-nya lebih serem membayangkan dengan imajinasi sendiri, jadi 6/10.
itu udah mendukung kan, bagus kan Ya, masih kalau dari aku 5/10. Ya, dari gue juga sama 5/10. 5 sih, karena plotnya terlalu lama. Iya lama. Iya. Maksudnya lamanya tuh bener-bener yang kayak kerasa banget gitu loh. Ya, Kayak udah bikin kita udah yang kayak ayo boring. ayo kapan nih udah nemu ininya gitu kayak Ini gitu udah gitu. klimaks, udah Iya, akhirin klimaks. aja tuh bagus Iya. gitu Iya, loh. iya. Kenapa nggak langsung bak set langsung gitu loh itu kayak Satu naik. setengah jam bisa kayaknya ya, itu kurangin 19 Iya. menit. Ya 19 menit, iya bener. Tapi setuju kan kalau misalkan cerita apa namanya alurnya sebenarnya Iya. bagus gitu. Iya betul. Cuma ada beberapa yang adegan yang kuburan itu yang kayak Iya, yang kuburan lumayan agak kayak Lama. ngapain gitu. Ngapain? Ngapain Iya, itu lama gitu. banget gitu. ada yang kayak kayaknya kalau dibuang lebih bagus deh. Oke. Oke teman-teman, kalau misalkan ada yang film-film seru pun bisa langsung di komen juga di kolom komentar, dan ataupun teman-teman jangan lupa Like, comment, and subscribe. Dan next nanti ketemu dengan Another guest star. guest star. Yeay. Terima kasih Bye. kamu. Terima kasih. Bye-bye. Thank you.